Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk menelusuri sudut-sudut Nusantara, mencari jejak leluhur yang mana tentu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita di masa sekarang. Kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk berjalan-jalan menuju kota Lamongan. Ya, di Lamongan pada masa akhir Majapahit dan awal Demak pernah berdiam salah seorang anggota dari Dewan Wali Songo. Sosok tersebut adalah Kanjeng Sunan Derajat. Di tempat ini pula beliau wafat dan dimakamkan, tepatnya di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Makam Kanjeng Sunan Derajat banyak didatangi atau ramai diziarahi oleh para peziarah dari berbagai daerah di Nusantara. Bahkan apabila menjelang bulan Ramadan, ribuan jamaah atau ribuan peziarah memadati area makam Kanjeng Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir dengan nama Raden Qasim, yang di kemudian hari beliau juga mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra dari Kanjeng Sunan Ampel, sementara ibunya adalah Nyai Ageng Manilo. Sunan Derajat juga merupakan saudara kandung dari Sunan Bonang. Sunan Derajat sangat terkenal akan kecerdasannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya dan juga sudah menguasai hampir seluruh ajaran Islam, Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Desa Derajat, yang mana Desa Derajat kemudian ditetapkan sebagai tanah perdikan. Di tempat ini pula Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalem Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kasultanan Demak. Sunan Derajat juga merupakan salah satu wali Songo yang dikenal mempunyai banyak nama. Di samping Raden Qasim, kemudian Raden Syarifuddin, beliau juga menggunakan nama Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, kemudian Maulana Hasim, dan juga Sunan Derajat sendiri. Pada tahun 1484, Sunan Derajat diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yakni Sunan Mayang Madu. Itu bersamaan dengan Sultan Patah dari Demak memberikan tanah perdikan kepada Kanjeng Sunan Derajat. Sunan Derajat juga dikenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau seseorang yang ahli dalam mengelola ekonomi dan mempunyai bekal ilmu pertanian serta ilmu agama. Beliau pernah datang ke Desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan. Kemudian beliau mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak, yang pada masa itu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa inilah Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selanjutnya, Sunan Derajat membangun daerah baru tersebut yang masih berada di dalam hutan belantara dan mengubahnya menjadi daerah yang berkembang, subur dan makmur. Daerah itulah yang kemudian dinamakan Derajat. Dan dari sini pula gelar Sunan Derajat didapat atau digunakan. Di samping itu, Kanjeng Sunan Derajat juga dikenal dermawan kepada semua makhluk, bahkan termasuk kepada binatang. Sebuah kisah menyebutkan bahwa pada suatu ketika Kanjeng Sunan sedang menikmati sepoi angin di bawah pohon rindang sambil memberi makan banyak burung-burung. Diceritakan pula, biasanya Kanjeng Sunan Derajat berdoa meminta kepada Allah agar burung-burung menghampirinya. Lantas beberapa burung kemudian bertengger di tangannya. Setelah Kanjeng Sunan memberi makan, burung itu kemudian terbang kembali. Kanjeng Sunan Derajat juga mempunyai kekhasan ketika melakukan dakwah agama. Beliau mempunyai ajaran yang kemudian dinamakan Catur Piwulang, yaitu paring teken marangkang kalunyon lan wuto, memberikan tongkat kepada orang yang berjalan,
di jalan licin dan buta. Paring pangan marang kang kaliren, berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marang kang kawudan, berikanlah busana kepada orang yang telanjang. Paring payung marang kang kudanan, berikanlah payung kepada yang sedang kehujanan. Selain itu, Kanjeng Sunan Derajat juga menggunakan media lain untuk berdakwah, seperti kesenian. Bahkan beliau juga sempat menciptakan tembang pangkur, dan alat yang digunakan adalah gamelan yang bernama Singo Mengkok. Sekarang gamelan tersebut menjadi salah satu koleksi dari Museum Sunan Derajat. Sepanjang hidupnya, Kanjeng Sunan Derajat menikahi 3 wanita. Istri pertamanya merupakan putri dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, bernama Sufia. Kemudian ketika tinggal di Derajat, beliau menikahi wanita bernama Kemuning. Setelah itu, Kanjeng Sunan Derajat memperistri putri Adipati Kediri, Renayu Chandrasekar atau Retnoayu Chandrasekar. Dalam upayanya untuk memberantas kemiskinan, Kanjeng Sunan Derajat adalah orang yang menjadi pelopor orang-orang kaya dan bangsawan untuk berinfak, bersedekah, dan berzakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Satu lagi yang menjadi faktor pembeda antara Kanjeng Sunan Derajat dengan para wali songo yang lainnya, yakni adalah makamnya. Ya, makam Kanjeng Sunan Derajat memang sedikit berbeda dengan makam-makam para wali yang lain. Pada makam Kanjeng Sunan Derajat banyak dijumpai ornamen-ornamen yang bernuansa Hindu-Buddha. Ukiran-ukirannya terasa khas. Sekali lagi sungguh sangat berbeda dengan ukiran-ukiran maupun ornamen-ornamen dan hiasan-hiasan pada makam wali songo yang lainnya. Ini tentu saja menarik karena dalam salah satu kisah disebutkan bahwa Kanjeng Sunan Derajat, Kanjeng Sunan Giri menempuh jalan berbeda dalam menyebarkan ajaran Islam, terutama tentang akulturasi budaya dan juga penggunaan budaya-budaya lokal maupun kepercayaan-kepercayaan lokal yang diaplikasikan dalam kegiatan yang bernuansa agama Islam. Adanya ornamen-ornamen seperti ini yang di muka sudah saya sebut, ornamen-ornamen yang sedikit berbau Hindu-Buddha, tentu saja menjadikan pertanyaan, apakah riwayat tersebut, apakah kisah tersebut benar adanya? Terlepas dari benar atau tidak kisah tersebut, tentu saja yang kita lihat di makam Kanjeng Sunan Derajat adalah merupakan sebuah contoh toleransi terhadap kepercayaan lain yang pada masa itu nampaknya sudah dijunjung tinggi oleh Kanjeng Sunan Derajat. Nah, kita sebagai generasi penerus hendaknya mencontoh sikap toleran dan tentu saja atas dasar akidah yang kita pegang. Semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam.